tahun 2045 Indonesia bukan Indonesia emas tapi Indonesia ampas. Indonesia ampas. Indonesia ampas. Pemirsa, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Pak Amin Rais di kanal YouTube-nya seperti biasa pemirsa menyampaikan kritik keras kepada Pak Jokowi terkait kebijakan yang dilakukannya dalam 2 periode kepemimpinan. Namun selain kritik yang keras untuk Pak Jokowi, ada pula sanjungan setinggi langit untuk Pak Prabowo yang menurut Pak Amin Rais sudah mengenal lama sosok Presiden Prabowo ini pemirsa. Nah, yang menarik adalah Pak Jokowi dinilai telah melakukan beberapa kejahatan terhadap bangsa ini pemirsa. Wah, salah tiganya yaitu kejahatan moral. Menurut Pak Amin, Pak Jokowi sekeluarga dinilai tidak mengerti bahwa moralitas adalah pondasi penting untuk umat manusia. Lalu, kejahatan ekologis. Pak Jokowi dinilai telah menghancurkan ekosistem dari pengelolaan pertambangan yang ada. Lalu, kejahatan ideologi. Yang menurut Pak Amin, Pak Jokowi telah melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila, sehingga Pancasila berubah bentuk menjadi suram bunyinya pemirsa. Ya langsung gas aja. Juga ada kejahatan ideologis yang mengejawantah dalam pengkhianatan Jokowi pada Pancasila. 10 tahun berkuasa, Jokowi membiarkan proses politik yang mengerikan, di mana Pancasila berubah bentuk dalam living reality atau realitas hidup, yaitu sila pertama menjadi keuangan yang maha perkasa, sila kedua menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab, kemudian yang sila ketiga menjadi perpecahan bangsa Indonesia, dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniyah Jokowi yang mengarah pada nepotisme dan dinasti gila. Dan yang terakhir, sila kelima menjadi kezaliman sosial yang menindas sebagian besar rakyat Indonesia. Kemudian jangan lupa dia juga melakukan kejahatan ekologis. Ini tidak bisa dimaafkan saya kira. Ya. Jadi hampir seluruh pertambangan telah menghancurkan ecological balance atau ekosistem tanpa ampun. Sangat mengerikan, apakah itu tambang batu bara, nikel, boksit, emas, perak, tembaga, gas alam, dan lain-lain, pasti meninggalkan ecological destruction yang dengan cara apapun mustahil bisa dipulihkan kembali. Kemudian tambahan lagi, ini adalah kejahatan yang paling fundamental yang dilakukan Jokowi adalah moral crime atau kejahatan moral. Jokowi sekeluarga adalah keluarga yang sama sekali tidak mengerti bahwa moralitas adalah fondasi paling penting dalam seluruh kehidupan manusia. Jadi mudah kita bayangkan berbagai kehidupan nasional kita bila tidak memiliki fondasi moral pasti menjadi kehidupan hewaniah. Kebetulan pemilik akun Fufu Fafa jelas sekali itu adalah milik Gibran. Kemudian juga bapaknya, ibunya, iparnya, pamannya, dan keluarga besarnya terbukti telah membawa bangsa Indonesia ke titik nadir. Nah, kita pernah dipaksa minum cekokannya Sri Mulyono itu, katanya, kata Pak Mulyono itu, IKN Nusantara merupakan simbol perpindahan bangsa, bukan saja fisik, tetapi secara peradaban, kebudayaan, cara berpikir, dan lain-lain. Mari kita song-song Indonesia Emas tahun 2045. Kita punya bonus demografi. Itu kata Mas Mulyono. Saya bisa memastikan omongan Mulyono itu omongan bel gedubel beh. Ya. Tahun 2045 Indonesia bukan Indonesia Emas tapi Indonesia ampas. Mengapa? Bagaimana mungkin Indonesia yang sudah kehilangan rasa percaya diri dan tidak lagi punya kemandirian akan jadi pemain global nomor 4 setelah Cina, Amerika, India? Itu tidak masuk akal. Ya. Nah, selanjutnya giliran pujian untuk Pak Prabowo pemirsa. Menurut Pak Amin, Pak Prabowo sedang memikul tugasnya Tom Cruise pemirsa atau Mission Impossible. Namun Pak Amin menyampaikan insya Allah Pak Prabowo sanggup membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dan ada sedikit catatan dari Pak Amin untuk mereshuffle kabinet Pak Prabowo yang sekarang beredar di media. Karena menurut Pak Amin, kabinet tersebut jauh dari kata ideal pemirsa. Ya langsung gas saja ini videonya. Nah, Mas Prabowo mewarisi yang saya katakan di atas, destruksi nasional multidimensional.
Sekarang pertanyaannya, bisakah Presiden Prabowo melaksanakan misi amat berat tadi, membawa Indonesia berdaulat kembali? Ya. Jadi seolah Presiden Prabowo itu memikul mission impossible. Ya. Saya yakin insya Allah bisa. Mengapa? Karena Mas Prabowo itu bisa meneropong kondisi global abad 21. Dari 30 tahun yang lalu, beliau sudah meramalkan konstelasi global internasional yang sekarang kita temui. Jadi Mas Prabowo pernah meminta saya tahun 1994, 30 tahun lalu, agar berkunjung ke RRC. Jadi saya, almarhum Rusdi Hamka, almarhum Insinyur A.M. Lutfi, almarhum Cai Syukri, pemimpin Pondok Gontor, itu kita pergi ke Cina. Yang menarik adalah pesan Mas Prabowo waktu itu, Mas Amin, jangan lupa berkunjung ke Provinsi Xinjiang. Di sana mayoritas penduduknya beragama Islam. Mas Prabowo juga menyatakan RRC akan jadi super power dunia. 30 tahun lalu, prediksi Prabowo terbukti. Jadi Mr. Kutu Buku Prabowo, ini istilah intermezzo saja ya, sudah bisa memprediksi situasi geopolitik dan geoekonomik secara akurat. Yang dia sampaikan waktu itu kini terbukti, yakni terjadi neck and neck rivalry, neck and neck competition antara China dan the United States of America. Nah, ini sedikit saya punya catatan melihat komposisi kabinet Mas Prabowo yang beredar di berbagai sumber, saya pikir jauh dari ideal. Misalnya ada sosok yang diduga keras addicted ya, minuman keras, dan mungkin diduga keras menyiksa istri-istrinya, itu memegang kementerian yang sangat strategis. Dia itu selain bodoh, empty head. Ya. Jadi seperti ini membuat Indonesia jauh dari berkah Allah. Ada pula nama-nama yang tidak punya kemampuan teknokratik masuk ke dalam kabinet. Sehingga istilah second kabinet masih jauh panggang dari api. Jadi cukup fair kalau setelah 1 semester Mas Prabowo dapat melakukan reshuffle secara menyeluruh. Anda punya hak eksklusif yang bernama hak prerogatif. Mana-mana yang tidak mutu segera di-drop dan diganti dengan sosok yang lebih handal, yang serius dan tidak mata duitan. Jadi maaf, ini saran saya, tentu Mas Prabowo jauh lebih tahu dari saya. Saya melihat dari kejauhan dan sedikit banyak menggunakan intuisi yang belum tentu benar. Tapi saya menjadi tim pemenangan Capres Prabowo itu 2 kali. Saya insya Allah tahu betul siapa Prabowo Subianto sebenarnya. Jadi mari kita berdoa pada Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa, kiranya berkenan memberi kekuatan lahir dan batin kepada Presiden Prabowo Subianto, seorang Pancasilais, patriot, dan Sabta Margais sejati. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin kelewat keras dan lain-lain. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau yang salah tentu dari hamba yang serba tidak sempurna yang bernama Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.